Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tahu bahwa ada beberapa hewan yang disebutkan langsung dalam Al-Quran? Bukan hanya sekadar makhluk hidup. Hewan-hewan ini menyimpan makna mendalam, simbol kekuasaan Allah, hingga pelajaran penting bagi umat manusia. Hari ini kita akan membahas 5 hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan percayalah, ini bukan mitos. Setiap hewan punya cerita, punya peran, dan punya pesan. Jangan skip, karena di akhir video ada hewan yang paling mengejutkan. Yang pertama adalah semut. Semut disebutkan dalam surah An-Naml, yang artinya memang semut. Dalam ayat 18-19, Allah menceritakan bagaimana seekor semut berkata, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Qiyas An-Naml 18. Semut ini berbicara, memberi peringatan, dan Nabi Sulaiman mendengarnya. Ini adalah bukti mukjizat Nabi Sulaiman yang diberi kemampuan memahami bahasa hewan. Maknanya apa? Semut mengajarkan kita tentang komunikasi, kerjasama, dan kewaspadaan. Bahkan makhluk sekecil semut pun Allah beri kecerdasan dan sistem sosial. Pelajaran penting. Jangan meremehkan hal kecil. Kadang hikmah besar datang dari sesuatu yang sederhana. Yang kedua adalah lalat. Disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 73. Sesungguhnya orang-orang yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Apa artinya? Allah sedang memperlihatkan betapa lemahnya manusia dan makhluk selain Allah. Bahkan untuk menciptakan makhluk kecil seperti lalat saja tidak mampu. Maknanya dalam banget. Jangan sombong dengan ilmu atau teknologi. Lalat adalah contoh ciptaan kecil yang rumit dan penuh hikmah. Renungkan, kita sering menganggap lalat menjijikkan. Tapi dari lalat, Allah menunjukkan kekuasaannya yang tak tertandingi. Selanjutnya adalah anjing, yang disebut dalam kisah Ashabul Kahfi, pemuda beriman yang tidur ratusan tahun dalam gua. Surah Al-Kahfi ayat 18 menyebutkan, dan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di ambang pintu gua. Menariknya, anjing ini menjadi bagian dari kisah luar biasa. Meski anjing sering dianggap najis, ia tetap mendapat tempat dalam kisah Al-Quran. Apa pelajarannya? Nilai seekor makhluk bukan dilihat dari rupa atau status, tapi kesetiaan dan perannya. Bahkan anjing bisa menjadi simbol perlindungan dan kesetiaan terhadap orang-orang saleh. Maknanya, Islam tidak mengajarkan untuk membenci hewan tertentu, tapi memberi posisi adil sesuai konteks. Yang keempat adalah sapi. Bahkan satu surah penuh dalam Al-Quran dinamakan Al-Baqarah, artinya sapi betina. Kisah ini merujuk pada perintah Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi tertentu. Namun apa yang terjadi? Mereka justru berdebat, bertanya berulang kali, dan merumitkan perintah. Maknanya luar biasa. Kepatuhan kepada Allah itu harus dengan tulus dan langsung dijalankan. Jangan banyak alasan. Sapi di sini bukan cuma binatang, tapi simbol kekerasan hati Bani Israel yang terlalu banyak bertanya dan tidak patuh. Pelajaran, kadang kita juga begitu suka menunda, suka mencari celah, padahal perintah Allah itu untuk kebaikan kita sendiri. Yang kelima dan terakhir, ular. Dalam kisah Nabi Musa, tongkat beliau berubah menjadi ular besar atas izin Allah. Surah Taha ayat 20 menyebutkan, maka dilemparkanlah tongkat itu. Lalu seketika itu juga menjadi ular yang merayap cepat. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Musa berhadapan dengan para penyihir Mesir di depan Fir'aun. Makna di balik ular ini, Allah menunjukkan bahwa mukjizat Nabi Musa bukan sihir, tapi kekuasaan sejati dari Allah. Ular dalam konteks ini menjadi alat pembuktian, bukan simbol kejahatan seperti dalam banyak mitos. Pelajaran penting, jangan mudah tertipu oleh tampilan luar. Yang tampak ajaib belum tentu benar. Lihat sumber dan tujuannya. Subhanallah, ternyata hewan-hewan yang mungkin kita anggap biasa punya peran besar dalam sejarah dan pesan Allah. Dari semut yang bijaksana, lalat yang rumit, anjing yang setia, sapi yang penuh pelajaran, hingga ular yang jadi bukti mukjizat. Semua itu menunjukkan bahwa ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Jadi, masihkah kita menganggap remeh makhluk kecil di sekitar kita? Tulis di kolom komentar. Hewan mana yang paling bikin kamu tercengang hari ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten Islam inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah tambahkan ilmu dan iman kita semua.